Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Waalaikumsalam. diskusikan mengenai project time management ya hari ini. Saya akan sorot slide-nya. Baik. Nah, project time management ini merupakan salah satu core function dalam manajemen dan evaluasi proyek dari 9 knowledge area. Jadi salah satu dari core function dari 9 knowledge area itu. Saya selalu akan mengulang terus bahwa ada 9 knowledge area, 4 adalah core function, 4 adalah facilitating function atau supporting, dan 1 adalah integration. 4 yang utama itu adalah scope, time, cost, dan quality. Nah, sekarang kita masuk ke time management. Oke. Bagaimana kita melakukan pengelolaan waktu dalam proyek atau project time management? Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan dalam konteks pengelolaan waktu proyek? Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah lingkupnya, ya, lingkup dari time management itu adalah activity definitions. Kemarin kita sudah bicara mengenai WBS, work breakdown structure. Bagaimana kita memecah-mecah kegiatan utama menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan seterusnya sampai yang lebih kecil. Nah, kemudian dalam time management ini kita harus mendefinisikan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Setelah kita mendefinisikan kegiatan apa saja, langkah selanjutnya adalah sequence atau activity sequencing. Sequencing ini adalah mengurutkan kegiatan mana yang harus didahulukan dibanding kegiatan yang lain. Kegiatan mana yang harus diselesaikan setelah kegiatan yang lain. Kegiatan mana yang harus dipersyaratkan untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan yang lain. Ini yang disebut dengan activity sequencing. Nah, setelah kita definisikan jenis kegiatannya, kita urutkan kegiatannya, maka selanjutnya adalah bagaimana kita mengalokasikan sumber daya, ya, atau resource yang disebut dengan activity resource estimating. Apa maksud resource estimating? Ingat, dalam project management aktivitas ya, saya ulangi, ada gangguan tadi, termute ya punya saya. Jadi activity resource estimating dalam project evaluation atau project management, resource atau sumber daya yang paling penting dalam sebuah project itu apa saja? Manusia, SDM, sumber daya manusia dan biaya. Jadi sebagian besar hal yang kita lakukan pada saat activity resource estimating ini menentukan kegiatan itu dilakukan oleh berapa orang, berapa biaya yang diperlukan, dan berapa lama waktunya. Jadi ada 3 elemen utama dalam resource dalam konteks proyek itu. Itu adalah human resources, time, dan finance, ya, keuangan. Nah, setelah kita menetapkan resource estimating, kita melakukan alokasi sumber dayanya, maka langkah selanjutnya itu adalah kita membuat durasi. Durasi itu setiap aktivitas ini dilakukan berapa lama. Jadi misalnya kalau Anda kemarin ya menjadi panitia sebuah event, sebuah seminar, Anda buat dulu kegiatannya itu dalam bentuk WBS, work breakdown structure, daftar kegiatan, lalu ada urutan kegiatannya. Lalu setiap urutan kegiatan misalnya apa? Pembuatan proposal untuk permohonan donasi sponsorship. Pertanyaannya, berapa orang yang harus ditaruh di situ untuk membuat proposal sponsorship? 1 orang cukupkah? 2 orang cukup? 3 orang cukup? 4 orang cukup? Anda analisis. Setelah ketahuan jumlah orangnya, biayanya berapa untuk buat proposal? Delete, copy.
menggandakan ya, mengopi dokumen, menggandakan, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian waktunya berapa lama? Nah, durasi itu waktunya berapa lama? Setelah ada resource, ada durasi, lalu kita buat yang disebut dengan schedule development. Kita akan mengembangkan suatu jadwal dalam pelaksanaan proyek. Setelah jadwal itu dilakukan, selanjutnya adalah kita kendalikan supaya jadwal ini tidak molor. Nah, kita lihat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan define activities, mendefinisikan activities, itu pada prinsipnya adalah membuat work breakdown structure atau WBS. Itu dengan bahasa lainnya adalah activity list, daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan ini atau aktivitas ini biasanya ada beberapa hubungan ketergantungan dengan kegiatan yang lain. Yang pertama itu misalnya adalah mandatory dependencies. Mandatory dependency itu adalah ketergantungan yang sifatnya mandatory, harus, wajib, dan itu natural. Tidak bisa tidak. Misalnya apa? Pemasangan struktur beton pada bangunan itu harus dilakukan setelah fondasi. Berarti pembuatan fondasi itu merupakan syarat utama sebelum kita dapat melakukan pengerjaan struktur. Dan sebelum fondasi dibuat, maka harus digali dulu tanahnya. Dan itu mandatory dependency. Jadi tidak boleh penggalian tanah itu lewat fondasi dulu baru digali, kan nggak mungkin. Ini yang disebut dengan hard logic. Dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari di kampus ada begini? Ada. Contohnya apa? KRS dulu baru kuliah. Seminar proposal dulu baru munakosah. Ya kan? Seperti itu kan misalnya. Nah, terus misalnya UTS dulu baru UAS. Kayak gitu itu merupakan yang disebut dengan mandatory dependencies. Kalau dalam acara seminar, acara kegiatan seminar, contohnya apa mandatory dependency? Hubungi dulu narasumbernya, baru buat leaflet. Setelah narasumber keynote-nya positif, baru kita buat leaflet. Ini yang disebut dengan mandatory dependency. Jadi secara normal, secara logika, dan secara natural memang ini merupakan hal yang harus disyaratkan duluan. Tidak bisa diubah urutannya. Kira-kira begitu. Yang disebut dengan mandatory dependency. Berikutnya, ada yang disebut dengan discretionary dependency. Discretionary dependency itu begini. Bukan berdasarkan aturan, tetapi berdasarkan pengalaman. Ya, bukan berdasarkan aturan, tapi berdasarkan pengalaman. Ini contohnya, misalnya begini. Aturannya, misalnya, kalau kita sedang bimbingan skripsi kepada dosen tertentu, lalu kita merasa dosen itu kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, aturannya kita boleh mengajukan pergantian dosen pembimbing. Itu aturannya. Tetapi kenyataannya, Anda harus izin dulu ke pembimbing lama kalau Anda mau ganti. Kenapa? Karena kalau pembimbing lama nggak diberitahu bahwa Anda mau ganti pembimbing, dan dia nanti sakit hati, ketika munakosah Anda yang menguji pembimbing lama, jadi penguji, biasanya dia ada kecenderungan untuk tidak memberikan nilai yang baik. Karena itu walaupun secara peraturan tidak ada, biasanya izin dulu, Mas. Nah, itu yang disebut dengan discretionary dependency. Contoh yang lain lagi. Kampus UIN Jogja Kepajangan mau buat gedung. Tanahnya sudah milik UIN, sertifikatnya milik UIN, izin membuat bangunan IMB-nya sudah kita dapatkan izinnya, izin pemanfaatan lahannya sudah kita dapatkan, dananya sudah kita dapatkan. Aturannya kita tinggal bangun aja, tidak ada masalah. Tetapi menurut discretionary dependency, menurut pengalaman, tetap harus sowan ke Pak Lurah, Pak Camat ke tempat. Memberitahu kulon nuwun, kan begitu. Ini yang disebut dengan discretionary dependency. Sesuatu syarat yang sebenarnya secara formal tidak harus dilakukan. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan pengalaman itu harus dilakukan untuk mempermudah implementasi di lapangan. Ini yang disebut dengan discretionary dependency.
Ya, paham maksud saya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan external dependency. External dependency itu adalah ketergantungan pada sebuah aktivitas atau kegiatan proyek, tetapi hal ini menyangkut dengan kebijakan-kebijakan dan ketentuan yang berada di luar kendali kita sebagai pengelola proyek. Gitu. Contohnya, kita sudah mengajukan izin untuk pembangunan gedung, tapi izinnya belum turun, terlambat 2 bulan. Padahal gedungnya nggak boleh dibangun sebelum izinnya turun, tapi izinnya terlambat 2 bulan. Izin terlambat 2 bulan itu salah siapa? Kalau kita sudah mengajukan sesuai dengan SOP, dan kebetulan misalkan Pak Bupatinya lama, karena waktu kita ngajukan Pak Bupatinya sedang umroh, begitu pulang umroh, langsung masuk bulan Ramadan, langsung Lebaran, setelah Lebaran baru dia proses, jadi panjang. Ya, seperti itu. Ini yang disebut dengan external dependency. Ada sesuatu yang kita syaratkan untuk proyek, tetapi syarat itu tidak bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena bukan kita yang mengendalikan, seperti izin, dananya belum cair, proposal sudah diajukan di ACC, tapi dananya belum cair, padahal cairnya dana ada di WD2 atau di WD3, belum cair, itu kan di luar kendali kita. Itu yang disebut dengan external dependency. Oke ya. Nah, oke. Berikutnya, tadi sudah ada setelah kita tentukan definisi kegiatannya, kemudian kita terjemahkan faktor ketergantungan urutan kegiatannya. Nah, selanjutnya itu adalah kita melakukan estimasi. Estimasi untuk resource yang dibutuhkan. Biasanya apa? Ya, manusianya jumlahnya. Kalau bangunannya gedung, peralatan yang dipakai. Butuh crane, apa enggak crane-nya perlu tower crane, apa harus mobile crane, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditentukan. Jadi ada orang, peralatan, material, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan durasi pekerjaan. Nah, durasi pekerjaan ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan yang pertama, jumlah. Ya, jumlah orang yang perlu kita tambahkan dalam rencana implementasi proyek ini agar proyeknya atau kegiatan-kegiatan dalam proyek itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Kemudian jumlah orang, jumlah waktu dan waktu kontingensi. Waktu kontingensi itu adalah waktu yang kita perlukan persediaan untuk apa? Jika sesuatu hal terjadi, kita masih punya waktu kontingensi, cadangan, kira-kira begitu. Nah, setelah itu adalah membuat schedule. Nah, kalau kemarin kan kita membuat scope statement, keluarnya scope statement ya dokumennya. Nah, kalau di sini nanti dokumen yang keluarnya itu adalah project charter. Nah, nanti kita akan masuk pada pertemuan depan apa itu bagaimana buat project charter. Ya, tetapi sekarang kita masuk dulu kepada waktunya dulu. Jadi ada project charter dan scope statement. Scope statement sudah kemarin. WBS kita buat dan project charter. Ya, nah kemudian bagaimana kita menentukan proyek ini bisa selesai berapa lama? Proyek ini bisa selesai berapa lama? Kita menentukannya dengan cara metodenya yang disebut dengan CPM atau Critical Path Method atau metode jalur kritis. Nah, metode jalur kritis ini merupakan teknik analisis jaringan kerja proyek atau project network untuk memperkirakan total durasi proyek. Jalur kritis atau critical path merupakan kumpulan aktivitas yang akhirnya dapat kita gunakan untuk menentukan earliest time. Berapa waktu paling cepat proyek ini bisa diselesaikan. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut resource leveling. Resource itu artinya sumber daya, leveling itu artinya pemerataan.
Maksudnya bagaimana Pak pemerataan sumber daya? Jadi begini, misalnya kalau kita bekerja di suatu kontraktor bangunan, misalnya awalnya kerjanya tukangnya ada 10, terus beberapa waktu karena kejar tayang harus nambah tukang sampai 18, nambah 8 orang, 10 tambah 8. Tapi yang 8 ini hanya dibayar harian. Setelah kurang lebih 10 hari, dia nggak dipakai lagi. Nah, itu yang tidak sesuai dengan resource leveling. Kalau resource leveling itu maksudnya usahakan penjadwalan resource-nya setiap saat itu rata. Kalau kita bisa lakukan dengan 10 orang terus. Kalau nggak bisa, jangan harus tengah-tengah jadi 18 orang. Tapi mendingan 14 terus-menerus. Kenapa? Dari sisi manajemen pengelolaannya lebih mudah. Kalau Anda biasanya 10 orang, kalau di lapangan ada 18 orang, 8 jadi kerja harian, Anda harus punya rekrutmen, cara merekrut pekerja harian, cara menilai, nanti Anda tidak memperpanjang kontraknya bagaimana, banyak sekali urusan. Tapi kalau kita bisa membuat resource leveling, artinya setiap saat sekian, tapi konsekuensi dari resource leveling ini, maka target dari penyelesaian proyeknya harus konstan. Ya, harus konstan. Ibaratnya mesin produksi jalannya konstan. Kalau hari ini misalkan membuat 10 mobil, ya hari ini buat 10 mobil terus, nggak tahu-tahu buat 20, 30 mobil, 40 mobil tergantung pesanan, itu bisa. Itu namanya bukan resource leveling. Sulit dong kalau hari ini suruh buat mobil 10, besoknya tahu-tahu suruh buat 30. Susah ngaturnya. Kecepatan mesinnya harus diubah, RPM mesinnya, speed orang harus dirubah. Nah, ini yang disebut dengan resource leveling. Nah, tujuan utama dari resource leveling ini adalah tim proyek dapat bekerja dalam jam kerja normal dan menghindari atau meminimalkan jam kerja lembur. Karena beginilah resource leveling itu. Ya, misalnya. Oke. Ya. Yang tadinya misalnya ya, project network ada aktivitasnya ada tiga, aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Aktivitas A itu 3 hari, 2 hari. Aktivitas B 5 hari. Aktivitas C 2 hari. Jadi punya slack dengan angka maksimalnya. Kalau A slack-nya berarti berapa? 5 kurangi 3, kurangi 2. Jadi ada 3 ya slack-nya. Nah, sedangkan untuk yang C, slack-nya ada 2. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ya. Asumsikan bahwa aktivitas A membutuhkan 2 pekerja, B 4, C 2. Nah, coba kita lihat di sini jumlah hari ini pekerja. Jumlah pekerja, ya. Tadi disebutkan di sini misalnya hari pertama 2 orang nanganin C, 4 orang nanganin B, 2 orang nanganin A. Ya, ini adalah hari pertama. Hari keduanya seperti ini, hari ketiga seperti ini, lebih sedikit. Nah, maksudnya daripada menurun seperti ini, kita buat saja dia rata. Jadi setiap hari kita siapin 6 orang, dan ini bisa tercover semua untuk pekerjaan-pekerjaan ABT. Oke. Nah, berikutnya adalah pengendalian jadwal atau yang disebut dengan control schedule. Control schedule ini, kalau jadwal itu ada perubahan dari rencana awal, tidak apa-apa, itu suatu bagian dari bentuk apa yang dikenal dengan nama elaborasi progresif dalam proyek. Tetapi ingat bahwa persetujuan ini harus diajukan kepada project owner yang tepat. Ya, persetujuan harus diajukan pada project owner yang tepat. Nah, kemudian kita ambil contoh. Nah, sekarang saya ambil contoh bagaimana kita membuat rencana waktu sebuah proyek menggunakan metode
CPM atau Critical Path Method dan Project Network Management. Ya, dan PERT. Baik. Nah, PERT dan CPM ini merupakan alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Sedangkan PERT ini merupakan kependekan dari sebuah singkatan yang namanya Program Evaluation Review Technique. Ya, sedangkan CPM itu adalah kependekan dari Critical Path Method. Nah, Critical Path Method dan CPM ataupun CPM serta PERT memiliki 6 langkah dasar yang sama. Tapi saya akan lewat aja ini, langsung saya kasih contoh. Baik. Yang pertama, prosesnya adalah membangun network komponen. Membuat jaringan pekerjaan dalam proyek ini. Nah, jaringan pekerjaan ini merupakan perwujudan gambar, ya, skema begitu terhadap urutan-urutan pekerjaan yang dilakukan. Ada 2 pendekatan dalam melakukan pembangunan atau pengembangan komponen jaringan proyek, yaitu dengan pendekatan AON dan AOA. AON itu Activity on Node, aktivitasnya pada titik. Sedangkan AOA itu aktivitasnya pada arrow. Contohnya begini. Contoh AON, aktivitas A, lalu aktivitas B, aktivitas C. Jadi aktivitasnya itu pada node ini, pada lingkaran. Ya, nah ini disebutkan bahwa A dulu dilakukan, baru B, baru C, sequence-nya jelas. Ini yang disebut dengan AON. Tapi kalau AOA enggak, aktivitasnya pada panahnya ini. Pada panahnya ini yang disebut aktivitasnya. Ya, itu. Jadi Anda boleh saja menggambarkan baik menggunakan AOA maupun menggunakan AON. Cuman kalau saya memilih menggunakan AON, kenapa? Karena AOA pasti bulat-bulatannya lebih banyak satu. Karena aktivitasnya berada pada arrow-nya. Dan juga panahnya pasti lebih banyak satu. Jadi lebih nggak efisien aja bikinnya. Kayaknya contohnya ABC, kita kalau di sini hanya butuh 3 lingkaran, di sini butuh 4. Panahnya ada 2, di sini butuhnya 3. Nah, lebih banyak aja buat kerjanya maksud saya. Jadi saya pilihnya biasanya saya lebih memilih menggunakan AON. Tapi Anda boleh memilih keduanya. Ambil contoh langsung. Pemerintah akan melakukan suatu renovasi, peremajaan atau renovasi sebuah rumah sakit agar dia berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun atau diperbaiki dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah membangun komponen internal atau interior design, ya, jadi furniture dan segala macamnya. Memodifikasi atap dan lantai, dibagusin lagi. Membangun tumpukan itu artinya tembok bata, ya, membangun tembok bata di dinding pemisah. Kemudian rangka, kemudian membangun pembakar temperatur tinggi atau tanur tinggi, ya, atau dalam bahasa kedokteran sebutnya adalah incinerator. Itu apa? Itu adalah alat untuk membakar hasil-hasil limbah operasi, ya, dibakar menggunakan tanur tinggi atau kita sebutnya adalah incinerator. Memasang sistem kendali polusi, memasang alat sistem pencegah polusi udara, dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian. Kira-kira begini, ya. Kegiatan A pertama awal, kegiatan yang mendahulunya tidak ada. Jadi A ini dilakukan pertama. Ya. Kemudian kegiatan B yang dilakukan sebelumnya juga tidak ada. Jadi Anda bisa bayangkan, berarti pertama itu langsung pekerjaannya paralel ada. Dan ingat, bukan A setelah B, ya, juga bukan B setelah A. Tapi A dan B itu sama-sama tidak memiliki syarat, sehingga bareng. Nah, berikutnya baru pasang bata. Kegiatan T, syaratnya apa? A. Bisa dibayangin ya, kira-kira ya. Jadi A dulu, baru A-nya itu ada panah ke C, kira-kira gitu. Lalu D, kegiatan sebelumnya A dan B. Jadi ada 2 kegiatannya, Anda bisa bayangkan.
Kegiatan D itu belakangnya sebelumnya ada A dan B. Jadi A ada panahnya, B ada panahnya, tapi panahnya ini menuju kepada satu titik, yaitu titiknya yang disebut dengan D. E syaratnya C. F syaratnya C. Berarti C ini kemudian ada dua cabang. Bisa ke E, bisa ke F. Kira-kira begitu. G syaratnya D dan E. H syaratnya F dan G. Nanti ada cermati lagi di rumah. Tapi hasilnya seperti ini. Nah, kan? Gambar AON. Kegiatan A dan B tidak ada yang mendahului. Kegiatan C setelah A. Kegiatan D setelah A dan B selesai, baru D-nya dilakukan. Kegiatan D setelah E dan B selesai. E dilakukan setelah C saja. F dilakukan setelah C saja. Dan H dilakukan setelah F dan G selesai. Yang tadi kita terjemahkan seperti ini ya, yang disebut dengan project network itu ini. Nah, selanjutnya kita buat penentuan schedule. Cara kita menentukan schedule dan jadwal, kapan proyek ini, kapan paling cepat selesai, dan kapan paling lambat selesainya, yang disebut dengan early finish dan latest finish. Nah, untuk itu, kita bisa membagi proses penjadwalan ini dalam dua hal, yaitu yang disebut dengan forward scheduling, dan juga ada yang disebut dengan backward scheduling. Jadi perencanaan sifatnya maju dan perencanaan sifatnya mundur. Nah, kita masuk dulu yang forward ya, yang ke depan. Yang disebut dengan forward pass atau forward scheduling sama saja. Nah, forward pass atau forward scheduling tujuannya adalah menentukan early start dan early finish. Ya, sementara backward pass atau backward scheduling tujuannya adalah untuk menentukan kalau tadi adalah early start, early finish, sedangkan untuk backward pass adalah latest. Yang tadi earliest, yang ini latest. Jadi kalau forward itu untuk earliest start, earliest finish, tapi kalau backward itu untuk latest start dan latest finish. Nah, tadi node di buletan tadi yang digambarkan sebagai sebuah kegiatan tadi, ruangannya kita pecah-pecah menjadi 6 ini loh. Nama kegiatan atau simbolnya ada di sini, durasi kegiatannya ada di sini. Ini ada ES disingkatkan dari earliest start. Yang ini adalah earliest finish. Yang bawah adalah latest start. Yang ini adalah latest finish. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dengan gambar yang tadi di sini nih. Mana tadi gambarnya? Nah, ini dia gambarnya. Gambarnya ini. Nah, kemudian ya. Nah, aturannya dimulai dulu. Oke. Yang pertama ini, kita lihat. Hitunglah waktu mulai dan waktu selesai. Ya, kegiatannya A, ini ada waktunya tadi ya. A, B, C, D, E, F, G, H-nya tadi sudah ada grafiknya, sudah ada networknya, lalu ada waktunya diketahui sekarang. A itu 2 minggu, B itu 3 minggu, C itu 2 minggu, D itu 4 minggu, E itu 4 minggu, F itu 3 minggu, G itu adalah 5 minggu, H itu adalah 2 minggu. Total semua 2 tambah 3 tambah 2, 7, 11, 15, 18, 23, 25. Totalnya 25 minggu. Nah, sekarang kita mau hitung. Dengan adanya sistem network planning ini, apakah masih 25 minggu atau bisa dikurangi? Ya, caranya kita hitung dulu backward. Ya,
forward pass dan backward pass. Kita lihat dulu di sini. Start A. Waktunya 2 minggu. Lihat ya, waktunya 2 minggu. Nih, A waktunya 2 minggu. Mulai pada minggu ke-0, selesai pada minggu ke-2. C dimulai setelah A. Karena A selesai minggu ke-2, maka dia juga mulai pada minggu ke-2. Waktunya 2. Jumlah orangnya ada 2 orang. Atau bukan 2 orang, ini 2 minggu. Ditambahkan jadi minggu ke-4 selesai. Yang di bawah juga sama kan, ini bisa paralel, yang ini dikerjakan 2 minggu, yang ini 3 minggu. Berarti orang nomor 4 ini sebelumnya kita harus melihat bahwa aktivitas D ini bisa dilakukan setelah A dan B selesai. A selesainya pada minggu kedua. B selesainya pada minggu ke-3. Padahal A dan B harus selesai, maka dia dimulai pada minggu ke-3. Kenapa ke-3, Pak? Nggak ambil yang kedua aja. Kalau kedua dia dimulai, ya kan dia kedua belum selesai. Karena B-nya selesainya pada ketiga. Padahal syaratnya D ini A dan B-nya harus selesai. Makanya dia dimulai pada minggu ke-3 supaya dipastikan A dan B-nya itu selesai dulu. Nah, tetapi kita lihat di sini. Karena A itu selesai minggu kedua, padahal kita lakukan ini mulai minggu ke-3. Jadi si A itu ada selek 1 minggu. Ada minggu itu santai 1 minggu, nggak usah bekerja. Bisa begitu caranya. Ya. Nah, jadi ini ya D. Nah, sama juga kemudian yang ini tadi sudah di C ya. Nah, F. F dilakukan setelah C. C selesai minggu ke-4, F mulai pada minggu ke-4. Berumur 3, durasinya 3 minggu, maka kegiatan F akan selesai pada minggu ke-7. Sekarang lihat yang ini. E juga dilakukan setelah C. Nah ini ya, dengan waktunya adalah 4 unit, 4 minggu gitu ya. Nah, berarti selesainya pada waktu 4 tambah 4 jadi 8. Nah, D dilakukan setelah E dan D. E pada minggu ke-8, D pada minggu ke-7. Maka yang G ini akan dimulai pada minggu berapa? Minggu ke-8. Ya, yang G ini. Kenapa ke-8? Karena G ini syaratnya harus E dan D selesai. Padahal D7, E8 diambil yang besar. Karena kalau ngambil 7, minggu 7 dimulai, E-nya belum selesai E-nya. Diambil yang besar. E8. Ya. Nah, setelah itu kan ketahuan di sini. Kita lihat nih komponen H. H dimulai setelah F dan G. F selesai minggu ke-7, G selesai minggu ke-13. Maka mau nggak mau, H harus dimulai pada minggu ke-13. Dia 2 minggu, selesai pada minggu ke-5. Di yang tadinya 25 minggu sebenarnya dengan network planning ini bisa hanya 15 minggu. Nah, tadi ini adalah forward pass. Sekarang backward pass dari belakang, nanti yang dihitung dari belakang. 15 dikurangi 2, 13. 13 masuk sana. 13 kurangi 3, 4. 13 kurangi 5, ada 8. Nah, 8 masuk di sana, gitu, di balik belakangnya sama. Ya, jadi nilainya nanti kita ada dari belakang dan ada dari depan. Kita lihat setiap kotak ini ada slack, atau ada slack ya. Ada yang tidak sama antara earliest dan latest-nya. Berarti slack itu memungkinkan dia masih memiliki waktu yang cukup luang. Nah, kalau kita lihat di sini, hasil perhitungannya. Untuk kegiatan A, waktunya 2 minggu, ES, early start-nya 0, early finish-nya 2, latest start-nya 0, latest finish-nya 2. Ya, B sama, kita lihat, akhirnya kita lihat seperti ini. Nah. Oke. Kegiatan A, early start 0, early finish 2, terus kemudian latest start 0, latest finish 2, latest start dikurangi early start.
latest start-nya 0, early start-nya juga early start-nya 0, 0, 0. Nah ini, dan seterusnya. Nah, kita lihat ada yang 0, ada yang slack-nya. Yang gap-nya 0, 0, 0, 0 inilah yang kemudian ada tulisan ya, ini yang 0 gap-nya. Yang 0 gap-nya itu berarti tidak boleh mulur. Inilah yang disebut dengan jalur kritis. Jalur kritis itu adalah kegiatan yang tidak boleh ada slack-nya antara backward pass dan forward pass. Sehingga dia tidak boleh molor. Karena kalau dia molor membuat kegiatan lainnya juga menjadi tertunda. Oke, jadi kalau gitu kegiatan apa namanya? Jalur kritisnya apa? Ini A, C, E, G, H. A, C, E, G, H. Jadi kegiatannya adalah A, C, E, G, H. Harus penuh sampai belakang. A, C, E, G, H. Kalau kita lihat jalurnya itu kan kemungkinannya adalah A, C, F, H. A, C, E, G, H. A, D, G, H. Atau B, D, G, H. Ternyata yang jalurnya itu adalah A, C, E, G, H. Jalur paling panjang. Ya. Ini tidak boleh molor. Oke. Nah, kemudian slack paling tinggi ada di mana? Slack paling tinggi ini kita lihat di sini. Ya. 0 kurangi 0, nah ini 1. Mana yang paling tinggi slack-nya ini? 4 dengan 10, 7 dengan 13 ada 6 minggu. F. Jadi F itu boleh mundur sampai 6 minggu, nggak masalah. Tapi yang lainnya nggak boleh. Nah, kemudian tadi sudah ada slack-nya ya. Jadi yang slack-nya 0 atau yang ada ya 0, 0 ini yang disebut dengan jalur kritis. Nah, kemudian ada yang disebut dengan metode PERT. Nah, itu ada setiap waktu melakukan proyek itu ada yang disebut dengan waktu optimistik, waktu pesimis, dan waktu realistis. Nah, rumusnya untuk mencapai waktu itu adalah biasanya ini. Ya. A tambah M, 4M tambah B dibagi 6. A itu waktu optimis, M itu waktu rata-rata, B itu waktu pesimis yang lama, tapi dibaginya 6. Kemudian variansinya ini. Nah, kita lihat contohnya. Variansi proyek itu menunjukkan adanya resiko yang lebih besar mengenai kemungkinan proyek itu tidak selesai. Saya ambil contoh yang tadi. Ya, yang tadi nih ya waktunya ya. Jalur kritisnya adalah A, C, E, G, dan H. Waktu optimisnya 1, waktu pesimisnya 3, waktu realistisnya 2. Waktu optimisnya B itu 2, waktu pesimisnya itu 4, waktu realistisnya 3 misalnya. Lalu kita buat seperti ini. Nah, ini jalur kritis masih sama A, C, E, G, H. Iya ini. Kemudian rumusnya waktu yang diharapkan T sama dengan A tambah 4M tambah B dibagi dengan 6. Kalau yang ini kan berarti A-nya itu ada 1, M-nya itu ada 2, B-nya itu ada 3. Tinggal Anda hidup sendiri ya. 1 ditambah 4 kali M, 4 kali 2 ada 8, tambah 1, 9, 9 ditambah 3 adalah 12, 12 dibagi 6 adalah 2. Nah, ini. Kemudian kita hitung variansnya dengan rumus ini. Variansnya rumusnya ini. Standar deviasi dibagi variansnya. Rumusnya ada di sini. Kawanlah ini. Ya. Nah, ini merupakan indeks resiko di mana 0,0,0, tapi ada 3 stasiun yang sampai 1,7, 1,7 dan 1,0. Ini merupakan kegiatan yang beresiko. Resiko apa? Beresiko bakalan molor. Nah, sekarang kira-kira berapa ini indeks resikonya? Indeks resikonya kita hitung pada saat yang masuk dalam jalur kritis saja. Jalur kritis itu adalah AC, EGH, A 0,11, C 0,11, E 1,0, ACEG 1,78, ACEG. Nah, ini dibagi sama dengan 3,11. 3,11 di akar 1,6 minggu. Artinya apa? Proyek ini 15 minggu plus minusnya 1,76. Nah, kira-kira begitu. Ya, nah
Oke, sebelum saya lanjutkan, sampai di sini dulu. Kalau mau ditanyakan, saya persilakan. Nah, nanti ada lagi contoh yang lain, tapi sebelumnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, tanya Pak. Ya, silakan Mas. Itu tadi kayak waktu itu tergantung perusahaan yang kayak apa sih Pak bentuknya? Contoh. Ya, ditentukan Mas oleh perusahaannya. Kan tadi pertama kan Anda menentukan dulu definisi aktivitasnya ya. Ya kan? Dalam Ya, kasus proyek yang tadi kan ada A, B, C, D kegiatannya. Ya. Nah, dalam proyek realnya kemarin kan Anda sudah membuat BBS. Nanti membuat daftar. Misalkan tadi saya bilang untuk acara seminar, nyari narasumber. Habis nyari narasumber apalagi? Nyari tempat gitu loh Mas. Itu kan sama-sama aktivitas. Ya, yang menentukan durasinya Anda sendiri. Setelah itu baru Anda buat network planning. Narasumber duluan apa nyari tempat duluan. Kan gitu. Mana yang lebih dulu, nanti Anda cari critical path-nya kayak gitu. Tadi contoh kasusnya begitu. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau Anda sudah masih kurang jelas, tolong nanti dibuka bukunya ya. Sebentar, saya lihat di buku dulu. Buku sebenarnya ada sih. Nah, oke. Nah, saya minta Anda baca ya, buku itu harus dibaca. Eh, ini bukunya. Kenapa ini lagi? Project Time Management bab 6 nih Anda harus baca. Semua ada di sini yang ditanyakan tadi.
Ya, semua ada di sini. Lihat ya. Project charter tadi saya bilang ada di sini. Terus kemudian apa namanya? Tadi untuk masalah dependency ya, mandatory dependency, discretionary, external dependency, ada semua di sini juga. Sekuen aktivitas proyek, schedule network diagram. Contohnya ini. Ada activity list tadi juga sudah ada di PowerPoint. Tapi memang PowerPoint itu tidak akan sedetail apa yang ada di buku ini karena memang sifatnya PowerPoint itu hanya pointer saja. Jadi kalau Anda hanya mendengarkan PowerPoint tapi tidak membaca buku ini, ya mohon maaf ya agak kesulitan. Jadinya saya minta nanti Anda membaca ini juga bagaimana membuat durasi di sini, activity list, kemudian WBS, seterusnya. Ya, ini sudah ada semua sebenarnya. Terus misalnya, nah ini kan contohnya, ini sama ini kayak tadi contohnya. Terus kemudian ada optimization, terus kemudian nanti ada apa namanya, ini belum, ini minggu depan. Jadi apa maksud saya, tolong dibaca betul bab per babnya. Jadi yang sudah saya berikan selama beberapa minggu, 3 minggu itu sudah sampai chapter 6 dalam buku itu. Jadi kalau Anda belum sempat membaca buku sampai chapter 6 ya mungkin agak susah mengikuti. Jadi tolong bukunya dibaca ya, bukunya dibaca. Nah, saya kembalikan ke file yang tadi. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan berkaitan dengan masalah ini. Nah, kalau enggak saya ada contoh yang lain. Anda pelajari nanti. Filenya nggak tahu sudah ada atau belum dalam grup, dalam materi. Coba saya nanya, Anda bisa jawab nggak materi ini dalam WA sudah saya kirim belum? Coba. Materi yang ini dalam WA group sudah saya kirim belum? Kalau Anda nggak bisa jawab, berarti Anda belum pernah membuka semua materi. Ya. Belum, Pak. Yang ini belum ya? Yang ini belum. Belum. Kalau yang tadi sudah? Belum. Yang saya presentasikan tadi sudah? Yang time management? Iya. Belum. Masa belum? Belum. Yang hari ini materinya belum di-share. Oke, ya belum di-share materi PowerPoint-nya, tapi bukunya sudah kan? Yang buku sudah kan? Bukunya sudah, Pak. Ya, yang file materi bukunya. tadi yang materi yang ada CPM yang tadi udah, Pak. Nah, udah ya bener. Kalau yang CPM tadi sudah, yang ini belum. Tapi yang ini sudah. Yang ini sudah. Yang ini sudah. Dicek lagi. Iya kan? Betul kan? Yang ini sudah. Coba Anda cek. Materi yang ini sudah, tapi yang satunya memang belum yang tadi. Tapi yang ini sudah. Ada ya? Jadi itu kalau habis saya kirim materi, Mas, Mbak, Anda download ke komputer, jangan dibiarkan di WA sampai kuliahnya akhir semester selesai. Materi itu begitu dikirim Anda download, taruh di komputer. Kalau enggak pasti lupa. Jadi semua materi Anda download. Jadi jangan biarkan WA itu sebagai media pembelajaran. Itu bukan. Itu media komunikasi biasa, media sosial. Cuma ngiriminnya biar cepat lewat situ. Tapi setelah itu Anda harus download. Simpen di tempat yang benar. Karena kalau itu nggak disimpan, tahu-tahu saya clear chat, karena nggak bisa download lagi. Tahu-tahu yang di WA saya clear chat hilang semua, karena nggak bisa download lagi. Karena itu harus sudah, apalagi Anda belum pernah buka filenya. Kalau Anda belum pernah buka filenya, nggak bisa download lagi. Ya, tolong dicek, yang ini sudah ada harusnya.
Dicek lagi tolong. Ada kan? Nih, kalau Anda nggak percaya, harus dibuktiin aja modelnya. Nih ya, Udah Pak, kalau sekarang Pak. ini nih. Dilihat nih, ini BA-nya nih. Tuh. Scheduling tool ini ada. Anda belum pernah buka berarti. Buku. Ini scheduling tool ini kalau Anda buka, itu yang tadi saya bilang. Saya bilang ya. Belum Anda buka nih. Scheduling tools. Sama time management. Itu sama dengan ini. Yang time management itu yang ini. Yang ini. Nah, ini ada satu lagi scheduling tools itu yang ini. Jadi tadi salah yang bilang belum itu. Sudah. Ya. Udah saya kirim. Nah, itu tolong dicermati lagi. Jadi indikasinya Anda belum pernah buka filenya. Oke. Ya, nah, baik. Sekarang saya masuk ke file yang ini karena sudah pernah saya kirim. Nah, ini contohnya ada juga di sini. Nanti Anda cermati ya. Ingat ya, kuliah online Zoom itu hanya pointers. Jadi Anda harus baca bukunya. Harus baca bukunya. Nah, ini hitungan maju, tadi adalah forward pass, hitungan mundur, backward pass. Ini contohnya kegiatan yang lain, A, B, C, D, E. Kita lihat. Oke, sekarang tugas dari saya untuk Anda, ya, secara kelompok, ya. Nah, Anda perhatikan yang ini, di PowerPoint yang ini. Ya, nah, terus saya minta Anda mencari, Anda pelajari, kemudian Anda menentukan, di sini sudah ada, jalur kritisnya atau lintasan kritisnya sudah ada. Nah, ini lintasan kritisnya. Nah, tugasnya adalah jawab pertanyaan ini. Kenapa kok lintasan kritisnya bisa seperti ini? Ya, kenapa kok lintasan kritisnya itu adalah ini? Nah, itu nanti silakan Anda diskusikan di kelompok. Minggu depan, saya minta kelompoknya ada yang menyampaikan, ada yang berbicara. Setiap kelompok. Siap, Pak. Siap. Alasannya gitu, Pak. Pada minggu. Oke, nanti setelah kuliah ini saya akan tambahkan beberapa slide lagi untuk kuliah minggu depan, karena ini sudah habis bahannya. Kuliah minggu depan dan juga beberapa video tambahan. Untuk minggu depan kita masuk ke biaya ya, cost management, ya. Project cost management. Mungkin untuk sementara itu ada yang mau bertanyakan lagi, saya persilakan. Tolong dilihat lagi ya, jangan lupa materi sudah saya sampaikan dan juga bukunya ya. Bukunya itu tolong dibaca. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya, saya persilakan masih. Jadi tugasnya Anda lihat tadi file yang satunya, yaitu adalah project scheduling tools. Nanti ada contoh kasusnya, di situ sudah ada contoh kasusnya dan ada jawabannya. Pertanyaannya, kok jawabannya bisa begitu? Nah, itu Anda coba nanti cari jawabannya secara kelompok.
Baik, sementara itu dulu. Maka kalau yang mau tanyakan, saya persilakan. Pak, Ya, silakan. mau tanya berarti tugasnya itu di slide tadi itu yang sudah dikirim kemarin tuh berarti pertanyaannya kenapa jawabannya bisa begitu ya Pak? Iya, diberikan penjelasan. Oh, Sebenarnya itu sudah ada jawabannya, tapi saya minta Anda membaca dulu semua, lalu menuliskan kok bisa begitu jawabannya. Jadi bukan jawabannya benar atau salah ya. Jawabannya udah pasti benar. Udah pasti benar itu contoh kasusnya. Cuman Anda berikan penjelasan, kenapa kok itu benar jawabannya. Gitu. Ya kenapa kok jalur kritisnya bisa itu. Ya. Oke, sementara begitu ya. Cukup, sementara itu dulu. Iya Pak, Baik. cukup Pak. Ya, kalau begitu saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.